Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an, juga disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam Ad-Durr Al-Manthur, juga dikeluarkan dari Ibnu Abi Dunya dalam kitab Dhammul Malahi, tercelanya al-malahi. Al-malahi di sini alat musik dan nyanyiannya. Ini ulama-ulama salaf. Barakallahu fikum. Ya, kemudian juga Mujahid. Ya, disebutkan di situ Ibnu Jarir, Ibnu Mundir, Ibnu Abi Hatim dari Mujahid. Dari Mujahid. Kita kembali kepada ulama-ulama tafsir yang mentafsirkan ayat dengan benar. Bukan tafsir menurut hawa nafsu. Ya, Mujahid, siapa Mujahid? Yaitu Mujahid bin Jabr. Yang beliau ini seorang tabi'i. Beliau lahir dari tanggal 21 dan wafat tahun 104 Hijriah. 104 Hijriah. Ya. Dan beliau ini termasuk ahlinya dalam tafsir. Mujahid. Ahlinya dalam tafsir dan ahli dalam membaca Al-Qur'an. Kita mengambil ilmu dari ahlinya, ya. Dan dia ini meriwayatkan banyak hadis dari Ibnu Abbas. Siapa tadi Ibnu Abbas? Orang yang didoakan Nabi untuk faham ilmu agama dan faham ilmu tafsir. Ya. Dan dia langsung belajar kepada Ibnu Abbas. Dia juga belajar langsung kepada Aisyah, Ummahatul Mukminin, istrinya Nabi SAW, yang tahu Nabi SAW langsung. Dan Mujahid belajar dari beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dari Abu Hurairah. Abu Hurairah, ya, termasuk sahabat yang hafalan hadisnya lebih dari 4.000 hadis, yang hafalannya paling banyak. Menghafal ilmu hadis tanpa mencatat sedikit pun, hafal di kepala. Kenapa? Karena doanya Nabi pula. Ya. Dan juga dia belajar, Mujahid juga belajar dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Jabir bin Abdullah, dari Abdullah ibn Umar, dan Abu Sa'id Al-Khudri. Ini kita mengambil ilmu dari mereka. Lah, Anda mengambil ilmu dari siapa? Kita sekarang mau ngambil ilmu dari siapa? Ulama di zaman sekarang. Ulamanya harus lihat, ada ulama ada ulama ya thayyib, saleh. Ada ulama yang jelek, ada ulama yang saleh. Ya. Dan demikian Allah ciptakan itu ada berpasang-pasangan. Ya. Dalam surat Yasin Allah sebutkan apa? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, azwaj. Kullaha, semuanya. Allah ciptakan dosa, maksiat, Allah ciptakan taubat. Allah ciptakan ampunan. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Allah ciptakan ulama yang baik, Allah ciptakan ulama yang buruk. Nggak menutup kemungkinan. Ya, dan kita nggak boleh fanatik. Jika ada ulama yang salah, ya, nggak perlu kita ikuti. Nggak perlu kita teladani. Barakallahu fikum. Dan ini Mujahid ini adalah termasuk tabi'i. Maka jangan mengambil dari orang-orang yang nggak belajar dari Nabi. Ibnu Sina mengambil pelajaran bukan dari kitab-kitab para ulama salaf. Mengambil dari siapa? Pitagoras, dari Plato, falsafat Yunan. Dan jangan marah. Kalau kita sebutkan kesalahan seseorang, jangan marah. Memang kenyataannya salah. Kita sebutkan kesalahan seseorang untuk apa? Agar manusia hati-hati, tidak terjebak. Ya, demikian Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, ya, bolehnya ghibah, ya, bolehnya menyebutkan kejelekan seseorang. Kenapa? Ada kebutuhan. Anda misalkan mau nikah, jomblo, pengen tahu calon istri, apa langsung nikah? Enggak, pasti Anda cari berita teman wanita, tetangganya wanita itu, kemudian mungkin bapak ibunya, mungkin teman dekatnya, tanya, gimana menurut Anda wanita ini? Apa Anda langsung nikah? Enggak, pasti Anda cari kejelekannya. Lantas jangan marah. Begitu pula polisi mengungkap apa? Untuk menjadikan satu kasus itu diangkat, harus tahu kesalahannya apa.
Hakim juga demikian, harus tahu kesalahannya apa. Ya, harus tahu, harus paham. Dan kita juga demikian, untuk tahu agar manusia nggak terjerumus dalam fatwa yang salah, kita harus tahu ada apa dengan dia, kenapa pilih fatwa yang salah. Ternyata dia sumbernya adalah ilmu orang filsafat Yunan kuno 500-300 sebelum Masehi, jauh sebelum Nabi SAW lahir. Ya, subhanallah. Ya. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh Mujahid dari tafsir ayat ini, wastafziz man istata'ta minhum bisautik, dan perdayakanlah dari mereka itu, dari manusia ini, dengan kemampuan kamu, dengan suara kamu, suara yang merdu. Ya. Suaranya iblis, syaitan. Dan iblis bapaknya setan. Ya. Iblis bapaknya setan. Qala istanzil man istata'ta minhum bil ghina wal mazamir, ya, wal lahwi wal batili. Subhanallah. Ini tafsirnya Mujahid. Ayat ini ingin bicara apa ayat ini? Kata Mujahid, yang kita sebutkan ngambil ilmu dari siapa? Dari Ibnu Abbas, ahlinya tafsir yang didoakan Nabi. Dari Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak menghafal hadis dari Nabi SAW tanpa menulis. Dari siapa? Aisyah, istrinya Nabi SAW. Dari siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Dari siapa? Dari Jabir bin Abdullah. Dari siapa? Abdullah bin Umar. Dari siapa lagi? Dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini Mujahid menafsirkan ayat ini, ya, Al-Isra ayat 64 ini berbicara tentang siapa? Tatkala Allah konteksnya bicara dengan iblis, apa? Perdayakanlah mereka semampumu dengan suaramu. Kata Mujahid, yaitu dengan suaramu dari apa? Ghina, nyanyian. Ya, wal mazamir, dengan suruling-suruling, alat musik. Ya, wal lahwi, dan laib, yaitu permainan-permainan, ucapan-ucapan yang nggak ada manfaatnya. Ya, wal batili, dan kebatilan-kebatilan. Ya Rabb. Ya, ini ulama tafsir. Ya, ulama tafsir. Jadi nyanyian itu, nyanyian berupa lagu ini mutlak tercela. Ya, jangan bilang tergantung, seperti untuk apa pisau digunakan, untuk apa ucapan digunakan, tercela. Barakallahu fikum. Ini Mujahid. Bukan tafsirnya ulama su di zaman kita sekarang. Tapi barakallahu fikum, karena waktu sudah habis, menuntut ilmu sekali lagi perlu istiqomah. Kita baru sebutkan efek dampak dari musik dan nyanyian, para hadirin. Sabar. Menuntut ilmu sabar. Kaji qala Allah, qala Rasulullah, harus sabar. Ya. Jangan tergesa-gesa. Kalau ada orang jelasin seperti ini, wah ini ustadz ini keras nih. Wah ini ustadz ini bermudah-mudahan untuk mengharamkan yang negeri kita sudah biasa memperbolehkan. Jangan. Kembali qala Allah, qala Rasulullah. Jangan langsung celah ucapan qala Allah, qala Rasulullah. Saya hanya menukilkan. Ya, saya bicara, sumbernya ada qala Allah, qala Rasulullah. Anda mencela saya, kalau ada yang masih suka dengan musik, saya hanya nyebutin qala Allah, qala Rasulullah. Apakah Anda menolak qala Allah, qala Rasulullah? Ucapan Mujahid, ucapan Ibnu Abbas, dan ucapan ya para sahabat tabi'in yang besar, yang ahli di bidangnya, ahli dalam mentafsirkan ayat. Barakallahu fikum. Ya, itu ya istiqamah, itu paling penting. Afdhalul hidayah ba'dal Islam istiqamah. Hidayah terbaik setelah Anda berislam adalah istiqamah. Istiqamah dalam apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita beraktivitas setiap hari Jumat pagi jam 8 kita kajian tentang musik. Kita pretelin, kita rinci habis apa itu musik. Ya, perjalanan sangat panjang. Kita baru membahas sepersekian kitab. Qala Allah, qala Rasulullah, masih banyak. Ya, jadilah seperti sulhafah, kata Syekh Albani rahimahullah, seperti penyu. Penyu jalan di jalan yang lurus. Ya, penyu ini terus berjalan. Jalannya berapa kilometer per jam? Pelan. Dia nggak tahu tempat tujuannya, nggak kelihatan masih. Dan dia tetap istiqomah berjalan. Walaupun akhirnya dia mati di tengah jalan, mati dalam keadaan di jalan yang lurus, istiqomah. Nah, sabar. Ikuti terus kajian kita dalam channel yang sama.
tentang kajian musik. Sehingga apa? Nggak ada syubhat lagi, nggak ada syahwat tentang hal ini. Selesai. Kita tutup. Nah, barakallahu fikum.